Nah, kebiasaan yang bertahan lama itu harus dibangun dengan cara yang bijak, bro. Jadi gimana sih caranya supaya kebiasaan positif bisa nempel dalam hidup kita tanpa bikin kita merasa kelelahan? Gue punya beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu coba, dan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan ya berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyariin di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Psikologi improvement membangun kebiasaan yang bertahan lama. Bro, pernah nggak sih kamu ngerasa pengen berubah jadi lebih baik? Mungkin kamu udah coba berbagai cara, tapi tetap aja susah buat konsisten. Nah, kali ini kita bakal bahas soal kebiasaan positif yang bertahan lama, dan kenapa itu penting banget buat kehidupan kita. Nggak cuma ngomong doang, bro, tapi bakal ada tutorial praktis yang bisa langsung kamu coba. Jadi siap-siap ya, kita bakal ngobrol panjang lebar, jadi jangan buru-buru cabut dulu. Oke, pertama-tama kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Bro, kenapa kebiasaan itu penting banget dalam hidup kita? Coba bayangin, hidup kita tuh ibarat gelas kosong. Setiap kebiasaan kita yang kita pilih, baik itu positif atau negatif, itu ibarat air yang masuk ke dalam gelas tersebut. Kalau kita nggak hati-hati, yang masuk ke dalam gelas bisa jadi air kotor. Kebiasaan buruk yang bikin hidup kita nggak sehat, stres, atau bahkan jauh dari tujuan yang kita impikan. Nah, kebiasaan positif, bro, itu adalah air bersih yang bikin gelas kita penuh dengan energi positif. Tapi tahu nggak, bro, masalah utama yang sering muncul itu bukan karena kita nggak tahu kebiasaan positif apa yang harus kita bangun, melainkan karena kita nggak bisa mempertahankan kebiasaan itu dalam jangka panjang. Banyak banget orang yang mulai dengan semangat tinggi kayak orang yang mau baru aja daftar gym atau mulai diet, tapi setelah beberapa minggu mereka mulai kehilangan motivasi, mulai ngerasa capek, atau bahkan ngerasa nggak ada perubahan yang berarti, dan akhirnya kebiasaan itu hilang begitu saja. Realita nih, bro, kita sering banget ngalamin ini kan. Gue juga dulu pernah, gue inget banget waktu pertama kali coba olahraga rutin. Semangatnya kayak Superman, tapi lama-lama tanpa adanya sistem yang kuat, gue mulai merasa malas dan akhirnya hampir aja berhenti. Tapi gue akhirnya belajar dan sadar, kuncinya adalah konsistensi, bukan di semangat sesaat. Nah, kebiasaan yang bertahan lama itu harus dibangun dengan cara yang bijak, bro. Jadi gimana sih caranya supaya kebiasaan positif bisa nempel dalam hidup kita tanpa bikin kita merasa kelelahan? Gue punya beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu coba, dan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Langkah pertama, mulai dengan kebiasaan kecil dan sederhana. Pernah dengar pepatah jangan muluk-muluk, bro? Nah, itu sangat relevan. Kalau kamu langsung nge-push diri buat ngelakuin hal besar, misalnya olahraga 2 jam setiap hari, atau makan makanan sehat 100%, yang ada kamu malah burnout. Mulailah dengan hal kecil, bro. Misalnya coba untuk olahraga 10-15 menit setiap pagi, atau makan buah 1 kali sehari. Kebiasaan kecil ini lebih mudah dibangun dan bisa jadi dasar yang kokoh buat kebiasaan besar di masa depan. Langkah kedua, buat kebiasaan itu menjadi bagian dari rutinitas harian. Kebiasaan positif itu nggak bisa berdiri sendiri, bro. Itu harus jadi bagian dari jadwal harian yang nggak bisa ditinggalin. Misalnya luangin waktu 10 menit setiap pagi untuk meditasi atau stretching. Kalau udah terbiasa, lama-lama bakal jadi rutinitas yang nggak bakal kamu skip. Gue dulu juga gitu, bro, sempat susah banget buat konsisten, tapi akhirnya gue mulai buat kebiasaan yang gampang dicocokin sama jadwal harian gue. Jadi coba deh tentukan waktu yang pas buat kebiasaan positif itu dan ikutin terus. Langkah ketiga, gunakan trigger atau pemicu kebiasaan. Pemicu kebiasaan itu seperti tanda yang ngingatin kita untuk mulai melakukan hal tersebut. Misalnya luangin waktu setelah makan siang untuk stretching atau minum segelas air putih. Coba cari pemicu yang relevan dengan kegiatan harianmu.
Kalau gue sih, pemicu gue adalah alarm atau reminder di HP yang ngingetin untuk minum air putih. Jadi kita nggak perlu mikir panjang lagi bro. Trigger itu ngebantu kita supaya nggak lupa buat ngejalanin kebiasaan positif. Langkah keempat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita suka kecewa sama diri sendiri kan bro, merasa nggak cukup baik atau gagal karena belum bisa konsisten. Tapi jangan gitu bro, nggak ada yang langsung bisa sempurna. Bahkan gue sendiri kadang suka dari dimana kebiasaan itu sedikit goyang. Tapi yang penting itu adalah kesadaran untuk bangkit lagi dan coba terus. Kalau kamu skip 1 hari nggak masalah bro, coba lagi besok dan fokus sama proses, bukan sempurnanya. Jadi kalau misalnya kamu nggak sempat olahraga, jangan langsung nyerah, tapi coba lagi di kesempatan berikutnya. Langkah kelima, ciptakan sistem dukungan. Kita nggak bisa sendirian bro. Kalau ada teman atau komunitas yang mendukung kebiasaan positif kita, itu bakal bikin proses lebih mudah dan menyenangkan. Misalnya gabung sama teman yang juga punya tujuan serupa, kayak rutin olahraga bareng atau meal prep bareng. Support itu penting banget, karena kita cenderung lebih semangat kalau ada yang mengingatkan dan ngasih semangat. Gue juga ngerasain banget manfaatnya, karena dengan adanya teman yang saling ngingetin, motivasi jadi lebih terjaga. Langkah keenam, merayakan setiap pencapaian kecil. Kadang kita lupa untuk merayakan proses kecil yang udah kita capai bro, padahal setiap langkah itu penting. Jadi tiap kali kamu berhasil konsisten selama seminggu, rayakan dengan hal kecil yang bikin kamu senang. Bisa beli makanan kesukaan atau sekedar nonton film favorit. Ini penting supaya kita tetap merasa puas dan semangat terus buat terus jalanin kebiasaan positif. Tutorial praktek. Oke bro, sekarang saatnya kita coba praktekin, ambil 10 menit di hari ini buat latihan kebiasaan baru. Misalnya kalau kamu mulai olahraga, coba lakukan stretching atau push up 5 menit. Setelah itu coba buat jadwal 3 hari ke depan buat rutinin kebiasaan ini, dan jangan lupa setelah itu tulis di kolom komen proses kamu. Gue penasaran banget bro, siapa yang berhasil konsisten dan siapa yang butuh sedikit dorongan lagi. Gue yakin kalau kamu bisa lakuin ini, kebiasaan positif itu bukan cuma jadi harapan, tapi jadi kenyataan yang bawa perubahan besar dalam hidup kamu bro. Jangan lupa buat tulis komen, share pengalaman kamu, atau tanya apapun yang masih bingung. Kita bisa saling dukung bro. See you next video. Thank you.